Hai guys, selamat datang di Sidiar Movie. Di video kali ini gue akan membahas salah satu film yang bergenre horor yang berjudul Film X. Apabila kalian senang dengan channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Gak usah lama-lama, kita langsung aja ke alur ceritanya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, and share. Thank you. Di awal film kita diperlihatkan dengan salah seorang gadis yang lagi ngaduk micin. Dia bernama Maxine. Dia adalah seorang aktris film dewasa dan dia bersama pacarnya yang bernama Wayne. Dia akan melakukan perjalanan jauh ke salah satu pedesaan untuk mengadakan syuting film dewasa. Tahu kan syuting film dewasa? Film ini berlatar pada tahun 1979. Jadi ya kelihatannya seperti film jadul padahal film masih baru nih guys. Di perjalanan mereka berkumpul semua, ada kru film yang bernama si Jackson sama cewek blonde ini, dan ini adalah si RG dan si Lauren. I was dealt a good hand. People spend a lot of money. What's your American dream? Di perjalanan mereka mampir terlebih dahulu ke salah satu swalayan yang bernama Pajarmat, cabang Raja Pola. Dan ini dia si Maxine sama si Wayne udah di dalam lagi milih-milih makanan ya untuk menambah stamina nanti mungkin kali. Tidak lupa beli kerating deng atau apa gitulah. Sementara itu di luar si Lauren beserta kru film yang lainnya dia sambil menunggu sambil melakukan adegan ngambil syuting, yaitu adegan si Jackson lagi ngisi bahan bakar. Dan setelah itu mereka melanjutkan lagi perjalanannya. Singkat cerita mereka langsung tiba di tempat yang dituju. Si Wayne langsung keluar dari mobil dan akhirnya menuju langsung ke rumah si kakek. Dan ternyata tiba-tiba dari dalam si kakek langsung menodongkan pistol atau senapan yang dibawa langsung ke si Wayne. Si Wayne kaget dan akhirnya si Wayne langsung menjelaskan bahwa saya datang ke sini yang kemarin nelpon gitu akhirnya. Dan akhirnya si kakek percaya bahwa dia yang mau menyewa tempat. Dan sementara kru yang lainnya ngambil barang-barang dari mobil. Dan tiba-tiba si Maxine ngelihat ke arah jendela. Tiba-tiba di arah jendela kelihatan ada nenek yang ngintip. Itu adalah si nenek guys. Nah ini dia orangnya yang akan nanti pokoknya lihat. Singkat cerita si kakek langsung mengantarkan para kru film langsung masuk ke dalam rumah. Dan di sini si kakek menjelaskan hati-hati pokoknya di sini jangan berbuat macem-macem, jangan berbuat mesum atau apa gitulah. Padahal mereka semua ini adalah kru film yang akan membuat film dewasa. Tapi sementara si kakek tidak tahu ini guys. Jadi nah pokok permasalahannya di sini. Nanti pokoknya lihat ke depannya, oke? Simak terus lanjut. Jangan lupa subscribe dulu, subscribe. Oke, yang udah subscribe terima kasih. Kita lanjut lagi ngomongnya ya. Setelah si kakek pergi, mereka langsung tancap gas siap-siap melakukan syuting adegan film. Kita tinggalkan yang lagi di dalam, yang lagi ungu-ungu, dan sementara itu si Maxine berada di luar. Dia langsung berkeliling ke arah sekitarnya dan akhirnya dia melihat salah satu danau di depannya. Dan kebetulan dia lagi gerah katanya, dia langsung mendekati ke arah danau itu dan akhirnya kejebur. Dia langsung renang, tapi tiba-tiba di arah yang lain kelihatan ada yang ngintip, itu si nenek tuh. Dan dari sini mulai si nenek terus ngikutin jejak si Maxine ini. Si Maxine terus enak-enak lagi berenang di danau dan tanpa disadari ada seekor buaya hitam yang lagi mengincar si Maxine. Tapi tiba-tiba si Maxine langsung terus naik. Gimana ceritanya ini? Dimakan apa enggak? Dan ternyata si Maxine selamat.
Setelah selesai berenang, si Maxine langsung bergegas pulang, tapi dia melihat di arah rumah ada si nenek yang lagi berdiri. Dan si nenek melihat si Maxine dan menyuruh masuk ke dalam rumahnya. Si Maxine langsung ngikutin kemauan si nenek. Tanpa ragu-ragu, tapi di dalam hati was-was juga, si Maxine masuk perlahan ke dalam rumahnya. Dan dia lihat sekitarnya, ternyata dia kaget ya, karena di rumahnya itu berantakan pokoknya. Dan si nenek langsung mengajak si Maxine ngobrol di meja. Di sini si nenek langsung menceritakan pokoknya panjang lebar dulu dia menceritakan dulu awalnya dia juga seorang penari. Jadi ternyata si nenek ini jago nari, guys. Jadi si nenek itu dulunya juga cantik seperti si Maxine ini, makanya si nenek ini terobsesi juga sama si Maxine ini. Dia pengen muda lagi gitu. Nah, disinilah jiwa psikopat nenek ini dia timbul. Dia merasa masih muda, berjiwa muda kayak si Maxine ini, makanya dia iri sama si Maxine. Dan si Maxine merasa ketakutan, dia merasa ada yang aneh dari si nenek, dan akhirnya dia keluar langsung lari terbirit-birit. Apalagi pas melihat si kakek, dia langsung terbirit lari, dan di depan ada si Wayne. "Kenapa lu?" kata gitu. Si Maxine langsung ke rumah, langsung bersih-bersih muka dan langsung pakai micin biar tenang. Nah, sementara itu si kakek langsung masuk ke dalam rumah dan si kakek melihat gelas bekas si Maxine. Singkat cerita, keesokan harinya si Maxine dan beserta kru siap-siap mengadakan syuting lagi, dan sekarang giliran si Maxine yang syuting dan si Jackson. Si Maxine di sini berperan sebagai wanita pemeras susu sapi dan si Jackson berpura-pura sebagai cowoknya gitu. Dan singkat cerita akhirnya terjadilah. Tanpa disadari, di sisi lain di luar si nenek langsung mengintip mereka yang lagi syuting itu, dan ternyata si nenek dia di sini mulai bergairah. Dia mengintip dari luar jendela. Lalu kemudian si nenek langsung pulang. Karena efek melihat si Maxine tadi lagi ngaduk semen, si nenek langsung terangsang dan mengajak si kakek untuk melakukan seperti itu. Tetapi di sini si kakek menolak karena dia takut serangan jantungnya kumat. Dan alhasil si nenek pun merasa puyeng dan kesel. Kita tinggalkan si nenek yang lagi puyeng, scene berpindah ke si Loren, si Maxine dan kru film yang lainnya yang sekarang lagi pada santai dan tadi sudah melakukan adegan syuting di siang hari. Dan sekarang mereka pada ngobrol semuanya, dan di sini mereka pada kaget semuanya karena si Loren yang ini yang kelihatan cupu, yang kelihatan masih gadis, pokoknya di situ dia mengungkapkan bahwa dia tertarik juga untuk melakukan adegan panas itu. Dan disinilah terjadi perdebatan antara semua, si Loren sama si RG, terutama si RG adalah kameramen dan sekaligus pacarnya si Loren. Dia melarang karena si Loren itu karena ini adalah bukan tipenya dia gitu. Tapi di sini tetap kekeh si Loren pengen mencoba untuk melakukan itu sama si Jackson, si Maghrib yang itu. Dan terjadilah pokoknya di sini perdebatan antara si Loren sama si RG, kekasihnya ini. Dan di sini si Wayne, si produser, meyakinkan si RG untuk melakukan bahwa si Loren itu nggak masalah untuk menjadi bintang ikutan juga di situ. Dan akhirnya si RG pun mau setelah dibujuk sama si Wayne. Dan disinilah terjadi percecokan antara si RG sama si Loren. Dan akhirnya terjadilah seperti ini. Singkat cerita, setelah terjadi adegan itu, si RG merasa menyesal dan dia lagi mandi langsung nangis. Pokoknya di situ dia menyesal dan akhirnya dia langsung ngambil kunci mobil untuk pergi dari tempat itu. Tapi tiba-tiba di depan sudah ada si nenek yang lagi ngalangin jalannya. Si RG langsung turun dan mendekati si nenek. "Nenek, ngapain di sini?" Dan di sini si nenek yang lagi merasa puyeng, dia langsung berpelukan sama si RG.
Tapi ternyata si RJ gak mau dan akhirnya si nenek kesal dan si RJ langsung ditusuk lehernya. Akhirnya si RJ meninggal di tempat. Setelah si RJ meninggal, Shin kembali ke tempat tidurnya si Lauren. Si Lauren bangun dari tidurnya, dia kaget karena tidak ada si RJ di sampingnya. Lalu kemudian dia keluar untuk mencari si RJ. Akan tetapi si RJ tetap aja tidak ditemukan. Pada saat dia berdiri di depan pintu, tiba-tiba dari belakang ada tangan, ternyata tangannya si Wayne. Lalu kemudian si Lauren bercerita kepada si Wayne bahwa si RJ tidak ada di tempat. Lalu kemudian mereka berdua bergegas untuk mencarinya. Si Lauren mencari ke rumah si kakek dan si nenek untuk menanyakan si RJ. Akan tetapi si kakek pura-pura tidak tahu. Dan di sisi lain si Wayne mencari si RJ ke kandang sapi. Nyari kandang sapi dan ternyata di sana ada jebakan. Dia kena jebakan. Kaki si Wayne terkena paku yang ditancapkan sama si nenek, itu jebakannya. Tapi si Wayne tetap berdiri dan akhirnya dia langsung terus berjalan. Dan tiba-tiba dia langsung lihat lubang dari situ. Pas lihat lubang ternyata itu matanya ketancap. Kemudian Shin berpindah ke si Lauren yang ada di rumah si kakek. Dia lagi berdebat sama si kakek dan si kakek bilang si RJ ada di ruang bawah tanah. Dan akhirnya si Lauren mencari ke bawah ruang bawah tanah itu. Akan tetapi di sana tidak menemukan, malah menemukan senter dan si Lauren berniat kembali lagi ke atas. Akan tetapi pintunya sudah dikunci sama si kakek. Pada saat dia menyalakan lampu, tiba-tiba ternyata mayat si RJ ada di belakang. Mendengar teriakan, ternyata si Jackson langsung kebangun dari tidurnya. Dia langsung bangun dan dia langsung menghampiri ke arah kulkas. Ternyata dia haus, teman-teman. Lagi enak-enak minum, dari luar ternyata ada si kakek yang mengetuk pintu si Jackson. Si kakek bilang si nenek hilang dari rumah. Si Jackson dia bilang nggak tahu katanya. Lalu kemudian Shin berpindah ke ruangan. Ternyata si nenek lagi ngintip ke rumahnya, ke kamarnya si Maxine. Tiba-tiba si nenek langsung mendekati si Maxine. Tanpa diduga si nenek langsung mencopot bajunya, lalu dia berbaring tidur bareng sama si Maxine. Si Maxine tanpa menyadari ada si nenek di sampingnya. Lalu Shin kembali lagi ke si Jackson yang lagi ngobrol sama si kakek untuk mencari si nenek. Padahal si nenek lagi ada di rumah tadi di dalamnya. Tuh kan. Si nenek lagi menggerayangin si Maxine. Shin kembali lagi ke si Jackson yang disuruh si kakek untuk mencari si nenek. Si Jackson di danau mencari si nenek, tapi dia malah menemukan mobil dan si neneknya tidak ada. Lalu kemudian si Jackson kembali lagi ke darat. Tapi tiba-tiba dia dikagetin sama si kakek yang lagi berdiri di depannya. Si kakek langsung marah-marah sama si Jackson di situ dan akhirnya si Jackson minta maaf sama si kakek. Shin kembali lagi ke si nenek yang lagi menggerayangi si Maxine. Tanpa diduga, tanpa disadari, si Maxine langsung berteriak karena ada Ririwa di sampingnya. Lalu kemudian si nenek kabur ketakutan. Kita kembali ke si Lauren yang terjebak di ruang bawah tanah. Tiba-tiba jebret, tangannya si Lauren langsung dipaus sama si kakek. Shin kembali lagi kepada si Maxine sama si Blonde yang keluar untuk mencari si nenek. Dan akhirnya si Blonde menemukan si nenek lagi berdiri di atas danau di luar. Tapi tiba-tiba si Blonde malah disengkirkan. Aduh ya moga. Dan ternyata disantap sama buaya dari belakang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karunya aing si Blonde eta tah.
Di saat bersamaan si Maxine mencari si nenek ke kamarnya, tapi si nenek tidak ada di kamar. Nah, kemudian si nenek sama si kakek lalu masuk ke kamar dan si Maxine ngumpet di bawah kasur. Si kakek dan si nenek tidak menyadari ada si Maxine di dalam. Dia ngumpet lagi di bawah kasur. Dan si nenek sama si kakek berdiri berdua di kasur, dan si nenek di sini dia merasakan pengen diaduk sama si kakek. Dan ternyata si kakek di sini dia langsung menepati janji si nenek, dia pengen mungkin seumur-umur kali ya, belum ini kan. Dan akhirnya terjadilah pergumulan antara si nenek dan si kakek, ngaduk semen lah pokoknya ketika leket lah. Tiba-tiba si Maxine di bawah mendengarkan si nenek yang lagi merintih di atas. Lalu kemudian keteyep si Maxine mau pergi kabur keluar, keteyep, dan akhirnya si Maxine langsung lari ke dalam mobil. Dia langsung mengambil kunci mobil di sana, tapi ternyata tidak ada, yang ada malah pistol. Lalu dia kembali lagi ke rumah si nenek. Tapi tiba-tiba pas lagi kembali ke rumah si nenek, dia mendengar dari belakang pintu ada suara si Lauren minta tolong. Dan akhirnya si Lauren dikeluarin sama si Maxine, tapi si Lauren malah lari keluar, jebret, dia langsung ditembak sama si. Akhirnya dia meninggal di tempat. Nah, akhirnya mayat si Lauren digusur sama si kakek ke dalam. Tapi tiba-tiba si kakek kaget mendengar si Lauren, dan akhirnya si kakek jantungan langsung meninggal di tempat. Maxine tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, lalu si Maxine keluar menodongkan pistol kepada si nenek. Tapi tiba-tiba pas mau menembak, pistolnya tidak ada pelurunya. Dan akhirnya si nenek ngambil senapannya langsung menembak, tetapi si nenek malah terpental karena senapannya itu berat. Lalu kemudian si Maxine berdiri kembali dan menyamperin si nenek keluar. Dan akhirnya si nenek mau minta maaf sama si Maxine, tapi kata si Maxine, "Shh, gandeng nenek sia, geus ngejengrok dinya." Lalu tiba-tiba si Maxine ngambil dan akhirnya si nenek dilindas. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nenek aduh karunya pisan, endingnya menik itu. Jadi tamat guys. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu cerita filmnya ini, silahkan tonton aja video selengkapnya ya. Bye bye, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.